Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rifandai. Saya dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir proyek saya, yaitu pembuatan ERD menggunakan database. Sebelum melanjutkan ke praktikum, saya sedikit banyak akan menjelaskan tentang apa itu ERD, seberapa banyak jenis-jenis ERD, bagaimana dan gambaran ERD itu. Pengertian ERD. ERD merupakan kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. ERD merupakan abstrak dan konseptual representasi data. ERD adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis, model, dan semantik sistem. Diagram untuk mengembang Pengertian ERD. ERD merupakan kepanjangan dari Entity Relationship Diagram atau ERD. Pengertian ERD. ERD merupakan kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. ERD merupakan abstrak dan konseptual representasi data. ERD adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem. Diagram untuk menggambarkan model entity relationship ini disebut entity relationship diagram, ER diagram atau ERD. Notasi simbolik ERD. Himpunan entitas seperti ini, berbentuk persegi, kemudian atribut berbentuk oval, kemudian himpunan relasi berbentuk belah ketupat, dan link berbentuk garis. Notasi simbol ERD. Entitas, suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh, pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya atribut, elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Misalnya item, terdiri dari nama item, ukuran item, dan deskripsi item. Notasi simbolik ERD. Relasi atau hubungan yang tadi berbentuk garis menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contoh, mahasiswa mengikuti matkul atau mata kuliah. Kemudian dari mahasiswa ada item nama mahasiswa. Kemudian mengikuti MHS, mengikuti kode matkul atau yang lainnya. Kemudian dari mata kuliah memiliki item nama matkul. Notasi simbolik ERD. Link berbentuk garis, penghubung antara. Jadi fungsinya link ini merupakan penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas, dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dalam bentuk garis. Kardinalitas atau derajat relasi menunjukkan sejumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Macam-macam kardinal entitas ada 3. Yang pertama, 1 ke 1 atau one to one. Kemudian yang kedua, 1 ke banyak atau one to many. Yang terakhir, banyak ke banyak, many to many. One to one merupakan setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Jadi, one to one ini tidak bisa menghubungkan satu ke banyak, karena A hanya akan bisa dihubungkan ke B dan B hanya bisa dihubungkan ke A. Oleh karena itu namanya one to one. Kemudian nomor 2, one to many. Setiap anggota A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota B entitas, tetapi tidak sebaliknya. Jadi, anggota A bisa
dihubungkan lebih dari satu anggota entitas B. Kemudian many to many, setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Derajat relasi minimum. Derajat atau kardinalitas, relasi itu mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lainnya. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi sebuah relasi antara himpunan dengan entitas. Derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum ini boleh disertakan, boleh juga tidak boleh disertakan. Jadi intinya, derajat relasi minimum ini kalau kita ingin menyertakan ya kita sertakan. Jika kita tidak ingin menyertakan ya kita tidak usah menyertakan. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum. X, Y, X sama dengan minimum, Y sama dengan max. Contoh seperti ini. NIM. Dari MHS memiliki item NIM. Kemudian pengajaran NIM meliputi NIM, kemudian kode kuliah, dan sampai selanjutnya. Nah, di sini kita akan mulai membahas proyek yang akan saya kerjakan. Di sini saya sudah membuat ERD diagram mengenai sinteks. Yang pertama ada 5 tabel, yaitu dosen, kemudian mata kuliah, kemudian mahasiswa, selanjutnya KRS dan nilai. Penghubungan antara tabel-tabel tersebut. Di antara tabel-tabel tersebut memiliki beberapa item. Misalnya saja dosen memiliki 3 item. Nama dosen, kode dosen, dan alamat dosen. Dari dosen mengajar mata kuliah. Kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut. Dari mata kuliah akan menghasilkan sebuah KRS. Dari KRS akan menghasilkan nilai. Jadi dari tabel 1 sampai tabel nilai itu saling berhubungan. Oleh karena itu, kita menggunakan ERD, Entity Relationship. Selanjutnya, kita akan mulai mengerjakan. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SAM Control Panel. Kita klik Start Apache. Kemudian kita klik Start juga MySQL. Jika sudah selesai, kita klik MySQL ini yang pada kolom admin. Nah, maka akan terdirect ke browser, ke alamat localhost. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita mulai membuat database-nya. Kita klik New. Kemudian kita masukkan nama database yang ingin kita buat. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa saya akan mengerjakan proyek tentang sinteks. Jadi kita beri nama sinteks. Jika sudah, maka kita klik Create. Nah, database sudah selesai dibuat. Jika database sudah selesai dibuat, maka selanjutnya kita membuat tabel. Tabel yang pertama tadi adalah tabel dosen. Dosen. Kemudian dari dosen tadi ada 3 item, maka kita buat 3. Jika sudah, kita klik Go. Yang pertama kita isikan nama dosen. Nama dosen. Menggunakan tipe data varchar, lengthnya kita buat 50. Length merupakan panjang huruf atau banyaknya huruf yang kita bisa masukkan atau batas maksimum. Kemudian yang kedua,
kode dosen, kita menggunakan integer, kita buat lengthnya 10. Yang terakhir alamat dosen. Kita menggunakan tipe data varchar, kita buat 100. Karena alamat akan memungkinkan lebih dari 50. Jika sudah, kita klik save. Maka tabel yang pertama sudah kita buat. Nah, ini. Selanjutnya, pada nama dosen, kita akan jadikan sebagai primary key. Untuk menjadikan nama dosen ini primary key, kita klik more, kemudian kita pilih primary. Jika sudah, maka akan muncul tanda kunci warna kuning seperti ini. Selanjutnya, kita buat tabel yang kedua. Kan tadi ada 5 tabel. Yang pertama tabel dosen. Kemudian yang kedua tabel mata kuliah. Kita klik new. Kemudian namanya mata kuliah. Mata kuliah. Kemudian berapa jumlah kolom yang ingin kita buat. Jika kita ingin membuat lebih dari ini, maka kita cukup menambahkan dari sini, kemudian kita klik go. Maka otomatis jumlah kolomnya akan bertambah. Di sini kita akan membuat 5 kolom. Oleh karena itu, kita klik 1, go. Otomatis kolomnya akan bertambah. Yang pertama kita buat kode dosen. Kode dosen. Integer tadi, tipe datanya integer, kita samakan kayak yang tadi, kita buat lengthnya 10. Kemudian yang kedua, kode matkul. Matkul, mata kuliah. Kita buat integer juga, kita buat 10. Yang ketiga, nama matkul. Kita buat varchar. Jumlahnya kita buat 50. Kemudian kode kelas. Kode kelas kita buat integer saja. Kita buat 10 juga. Yang terakhir kita SKS. Kita buat integer, jumlahnya 4. Jika sudah, kita klik save. Kita save. Tabel yang kedua sudah kita buat. Sekarang, pada tabel mata kuliah ini, untuk kode dosen, kita buat foreign key index. Karena nantinya akan menerima data. Kemudian kode matkul, kita buat primary key. Nanti di kode matkul ini akan kita bagikan ke mahasiswa. Kemudian kode kelas, kita buat foreign key index. Jika sudah, maka tampilnya seperti ini. Selanjutnya, kita buat tabel yang ketiga, yaitu mahasiswa. Mahasiswa. Berapa jumlah kolom yang akan kita buat? Di sini saya akan membuat jumlahnya 6. Jadi di sini kita tulis 6.
Kemudian jika sudah, kita klik go. Ini kolomnya jumlahnya 6. Yang pertama kode kelas. Kita buat kode kelas. Kode kelas tadi integer, jumlahnya 10. Ini sudah ada. Kemudian NIM, nomor induk mahasiswa, kita buat integer juga, jumlahnya 12. Kemudian jika sudah, nama mahasiswanya, nama mahasiswa, kita singkat sebagai MHS, kita menggunakan tipe data varchar. Kita buat 50. Selanjutnya, prodi. Prodi kita menggunakan tipe data varchar. Kita buat 50 juga, agar kita nggak bingung. Kemudian, jenis kelamin. Kita buat varchar, buat 2, karena nanti akan kita isi untuk L, laki-laki, dan P, perempuan. Yang terakhir, alamat mahasiswa. Mahasiswa, kita buat varchar, jumlahnya kita buat 100. Jika sudah, kita save. Nah, jika sudah, pada kode kelas akan kita buat sebagai primary key. Kita buat sebagai primary key. Nah, jika sudah selesai, kita membuat tabel selanjutnya, tabel yang keempat, yaitu tabel KRS. KRS. Di KRS nanti kita cuma membutuhkan 3 kolom. Jadi di sini kita buat 3. Jika sudah, go. Di kolom ini akan kita isi NIM. NIM tadi jumlahnya 12, menggunakan integer, lengthnya 12. Kemudian yang kedua, kode matkul. Integer juga, tadi 10. Kemudian yang terakhir itu SKS. Kita buat 4 ini. Tipe datanya integer. Jika sudah, kita klik save. Jika muncul tampilan seperti ini, untuk NIM kita buat sebagai primary key. Kemudian kode matkul, foreign key index, kita buat indeks saja. Nah, di NIM ini saya buat primary key karena nantinya akan kita bagikan ke tabel nilai. Jika sudah selesai, kita buat tabel yang terakhir, yaitu tabel nilai. Di tabel nilai ini kita akan membutuhkan 5 kolom. Ini kita buat 5, kemudian kita klik go. Yang pertama kita isikan NIM. Integer, jumlahnya 12. Kemudian kode matkul. Integer juga, tipe datanya kita buat 10. Kemudian nama mahasiswanya. Tipe datanya kita buat varchar. Kita buat 50. Kemudian SKS. Kita buat tipe datanya 4. Tipe datanya integer. Banyak lengthnya 4.
Yang terakhir nilai. Kita buat integer juga tipe datanya, kita buat 100. Jika sudah kita save. Maka akan muncul seperti ini untuk NIM. Karena tadi pada tabel mahasiswa, pada tabel KRS, kita NIM-nya kita buat primary. Di sini untuk menerima data tersebut, pada NIM kita buat indeks. Kelima tabel sudah kita buat, yaitu yang pertama tadi dosen, kemudian yang kedua mata kuliah, yang ketiga mahasiswa, yang keempat KRS, dan yang terakhir nilai. Selanjutnya, kita akan merelationship kelima tabel tersebut yang sudah kita buat tadi. Mulai dari tabel dosen, kemudian tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel KRS, dan yang terakhir tabel nilai. Untuk merelasikan semua tabel ini, kita pilih di sini, kita pilih more, kemudian kita pilih designer. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Agar kalian tidak bingung, kita tata sesuai urutan tabel yang kita buat tadi, yaitu tabel dosen, kemudian tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel KRS, dan tabel nilai. Nah, di sini kita akan mulai merelasikan. Dari tabel dosen, kita relasi ke mata kuliah. Kode dosen, kita relasi ke mata kuliah juga kode dosen. Untuk merelasikan kita pilih di sini, kita klik relation. Kemudian di sini kita klik. Kemudian kita relasikan ke sini. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada garisnya seperti ini. Apabila pada saat membuat relasi kita melakukan kesalahan, kita untuk mendelete, kita bingung bagaimana caranya, kita tidak perlu bingung. Cukup pada garisnya kita klik double 2 kali. Di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita delete maka akan hilang. Kemudian selanjutnya, dari mata kuliah kode matkul, kita relasikan lagi ke KRS yaitu kode matkul. Langkahnya kita create relation, kemudian kode matkul, kita relasikan ke KRS yaitu kode matkul juga. Untuk syarat merelasikan, jenis tipe datanya harus sama. Misalnya, di mata kuliah ini, kode matkul kita buat varchar, kemudian di KRS kita buat integer. Maka tidak akan bisa, hasilnya akan korup, akan error. Oleh karena itu, untuk merelasinya, kita harus menyamakan tipe datanya. Kita tata agar tidak bingung dan kelihatan rapi. Kemudian dari mata kuliah ini kode kelas akan kita relasikan ke mahasiswa kode kelas juga. Kode kelas ke mahasiswa ini. Oke. Nah, kita tata. Nah, jika kembali ke sini kalian tidak perlu bingung. Untuk kembali ke yang tadi, kita klik database-nya. Data yang tadi tidak akan hilang karena kita tidak keluar dari alamat ini. Kita tidak keluar dari link ini. Jika kita keluar, kemudian kita tidak nge-save, maka datanya akan hilang. Kita klik desainer lagi. Nah, kita tata lagi. Mata kuliah, kemudian KRS, kemudian nilai. Nah,
tinggal nilai. Untuk nilai di sini, di NIM mahasiswa akan kita relasikan ke nilai. Karena NIM mahasiswa tadi kita buat primary key, otomatis di nilai ini kita NIM-nya sudah kita buat menjadi indeks. Langkahnya sama, kita klik relation, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih NIM. Kita tata lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk apa sih gunanya relationship ini? Pada saat kita akan inputkan data, maka jika sudah kita relasi ini, misalnya kode dosen, sudah kita relasi ke kode dosen mata kuliah ini, kita tidak perlu menginputkan lagi karena kita sudah membagikan data tersebut. Jadi primary key ini bersifat sebagai data utama yang tidak bisa diganti. Sedangkan yang di indeks ini, kita bisa menerima data yang dari data utama tadi, data primer. Coba kita isikan. Insert. Kita isikan. Misalnya kode dosennya kita buat 2403. Di sini sudah integer, kemudian jika kita masukkan selain angka, apa bisa? Kita coba, maka akan ada notif seperti ini. Oleh karena itu integer hanya akan bisa kita masukkan dengan angka, tidak bisa kita masukkan dengan huruf. 2403. Nama dosennya kita buat katakanlah Akbar. Alamatnya di mana? Kita buat Desa Jeru, Kecamatan Turen. Yang kedua, kode dosennya kita buat 2027. Nama dosennya kita buat Bagus. Alamatnya kita buat Dampit Lokwaru. Apabila kita ingin menambahkan, di sini kita cukup memasukkan berapa yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita buat 1, otomatis akan menambahkan 1. Jika 2, otomatis akan menambahkan 2. Jika 3, nah data ketiga akan muncul. Di sini kita cuma akan masukkan 2 saja. Kita klik go. Maka sudah terisikan. Karena tadi sudah kita relasikan dosen ke mata kuliah, dari kode dosen ke kode dosen mata kuliah, kita coba kita isikan mata kuliah. Insert. Nah, di sini. Nah, karena kita sudah relasikan, otomatis di sini kita tidak perlu menginputkan secara manual, otomatis kita tinggal pilih saja. Kode dosennya berapa? Yang pertama tadi Pak Akbar. Kemudian matkulnya apa? Kode matkulnya berapa? Kita buat 20 saja. 201. Nama matkulnya apa? Kita buat basis data. Kode kelasnya berapa? Kita buat 2. SKS-nya berapa? Kita buat 4 gini. Yang kedua, otomatis kita tidak perlu menginputkan manual lagi. Otomatis di sini sudah akan terisi. Nah kan, kita tinggal milih kodenya. Misalnya Pak Bagus, kita klik ini, kemudian kode matkulnya kita buat 23. Nama matkulnya kita buat kalkulus. Kode kelasnya kita buat 23 juga. Kemudian SK-nya kita buat 2. Jika sudah selesai kita save. Untuk selanjutnya yang sudah kita relasikan tadi, jika kita ingin menginputkan, tidak perlu kita menginputkan secara manual. Karena
otomatis sudah akan ikut data yang sudah kita bagikan tadi. Yang primary key sebagai data induk, data khusus, kemudian yang index untuk menerima data dari data induk tersebut. Nah, jadi fungsinya relationship itu seperti itu. Oleh karena itu, cukup sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, baik salah kata maupun kurang jelas dalam menerangkan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.